nggak ada hujan, tiba-tiba itu kliennya bener-bener datang ke rumah, Jis. Langsung ke rumah Orang kamu. Tangerang, padahal aku kayaknya nggak pernah ada di booking sama orang yang Sampai langsung datang ke rumah gitu. Ada Betul. ada rupa, ada harga kok kalau mau sabar. Sebenarnya yang paling pertama tuh diri kamu sendiri gitu, yang menghargai diri sendiri. Dari atas sampai bawah semuanya tuh aku minjam. Terus akhirnya karena dan dulu juga masih belajar, juga pernah MC di atas tank. Kamu lupa? Iya. Jadi aku senang kalau misalkan kadang ada yang komen, ih Kak Rizka pengen ikut dong, pengen belajar. Coba tenang. Apa iya? Anda belum mulai kakinya udah ribut ya. Ayo maaf. Ya. Hari ini senang sekali kita kedatangan tamu spesial yang jauh banget. Kita antar negara yang didatangkan langsung menggunakan kapal pesiar dan juga kereta api ya. Jauh ya, Wak. Ada Rizka Oreo Princess Oreo. Kepanjangan. Apa nama Instagramnya? Enggak gitu. Oh iya, gimana? Enggak gitu. Namanya apa? Iya, sebenarnya panggilannya sekarang Rizka Oreo sih, cuman Oreo diboikot ya. Tapi aku bingung, nggak ada brandingan lagi. Rizka boykot Oreo. Hey. Nama baru Instagramnya, silakan di follow. Nggak gitu. Ya, Rizka ini adalah salah satu penjual Oreo. Enggak, reseller. Oh, reseller. Jadi Oreo macam-macam aku punya. Iya, benar. Jangan dong. Tadi aku diinfo soalnya katanya ntar kita bakal ketemu sama owner yang punya Oreo Udah. Gak usah kesana. Rizka Oreo. Bohong. Ini adalah Master of Ceremony. Alhamdulillah. Katanya sih begitu. Katanya, amin ya, insya Allah. berasal ya. dari kota Raja Tenggarong, ya. Tapi banyak jobnya di Samarinda. Amin, ya Allah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Rizka ini memulai perjalanan sebagai MC itu panjang sekali ya ceritanya ya. Boleh aku ajain cerita nggak, Riz? Karena aku teman kamu dari kamu sekolah. Udah tahu dari dulu ya. Iya. Hari ini kamu aja gimana? Hari ini tema kita tidak dikenal di kota sendiri, sukses di tempat lain. Ya. Emang bener, coba kita denger ya. Iya. Suksesnya di tempat rantau ya. Rizka mulai MC dari kapan? Kalau mulai MC-nya sih yang benar-benar MC kayaknya tuh sekitar 2015 akhir deh kalau nggak salah kurang lebih segitu. Ya. Karena kan pas awal banget tuh pas kuliah sebenarnya. Ya, pas sama kamu itu. Iya, yang kepaksa-paksa terus ya. Iya, walaupun lulusnya beda ya. Iya, lulus tahun nggak apa-apa. Iya, aku lulus duluan, kayaknya 2 periode. Lama. Iya. Nggak apa yang penting lulus. Iya, yang penting alhamdulillah kan udah lulus. Karena dia kenapa kemarin lulusnya lebih dulu aku? Karena waktu itu aku kosong banget jobnya kan. Terus Rizka ini ngejob terus. Ya kan? Kenapa sih, Riz? Biar pencitraan aja ya. Iya bener, iya. Dulu lebih banyak aku jobnya. Biar gini biar kalau orang nonton tuh, ih Maha kali ini yang diundang ini bintang tamunya ngeri-ngeri ya. Ngeri banget. Ya, privilege banget punya kelasnya itu di atas-atas itu. Seolah-olah ya. Ya seolah-olah. Kalau aku bilang Rizka ini MC ya udah MC aja, terus kuliahnya juga ya keteteran. Amin. Ya itu bongkar aib ya. kan enggak seru ya. Coba jangan. Coba tenang. Iya, istighfar Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, udah gitu kurang lebih di 2015. Oke, jadi gimana Jis? Kemarin kan udah ada banyak MC yang kesini main-main, tapi kan kita nyeritain tentang ya dunia perjalanan waktu dia MC, pengalaman MC-nya. Nah, aku pengen tahu juga dari Rizka, kamu kan tidak dipakai dan tidak terlalu dikenal di Tenggarong, tapi kamu tuh jobnya banyak di Samarinda sampai aku tuh pernah nanya kayak kamu nggak ada job di Tenggarong apa gimana? Iya, dulu ya, dulu. Dulu, sekarang udah lumayan lah ya. Alhamdulillah, karena orang udah tahu, udah kenal. Iya. Di Tenggarong udah dianggap. Tenggarong nggak biasa pakai MC emang? Enggak, kayaknya emang aku nggak dianggap aja deh, kayaknya aku nggak dikenal. Tapi ada MC di Tenggarong? Ada, sekarang tapi sih, maksudnya sebenarnya dari dulu MC udah ada, cuman MC yang arahnya ke wedding dan event tuh kurang terlihat setahu aku ya. Karena IO juga ngambilnya dari Samarinda semua. Iya, selalu rata-rata dari Samarinda kan. Ya. Kecuali siapa MC yang biasa Tenggarong? Diam. Apa sih? Enggak, maksudnya kalau di sana itu kan waktu dulu tuh lebih orang taunya yang biasa nge-MC di pemerintahan, ya udah. Dia akan jadi MC terus di sana. Di event apapun. Iya. Gitu. Kamu kan dulu udah aku suruh, coba kamu ikut duta wisata ya. Kamu malah ikutnya duta bahari kan? Enggak, karena aku kurang tinggi kan ya. Sama ya. Tapi cita-citanya kita nggak masuk. Iya, aku sebenarnya dulu masuk, cuma aku kayak ya udah nggak apa-apa dari masa aku kelebihan semua ada di aku. Pede banget loh. Iya, jadi aku kurang-kurangin lah ketinggian aku ini kan. Gitu. Tapi sekarang kan udah banyak jobnya di Tenggarong. Alhamdulillah. Kita ngomongin susah-susahnya dulu deh, Riz. Dulu waktu di Tenggarong itu kan kamu
eh, apa namanya, jobnya juga bisa dihitung jari lah. Mm-mm. Itu cuma beberapa Kayaknya aja. dihitung jari juga lepas sih, soalnya Iya. setahun juga syukur kalau satu ada. Iya. Loh, aku di Tenggarong itu maksudnya aku kayaknya ada MC yang kelihatan kayaknya tuh pas zaman Covid deh. Itu baru 2000, ada MC-nya. iya maksudnya di Tenggarong aku nge-MC 2020 kali atau 2022 baru, maksudnya kayak iya Rizka MC Tenggarong loh gitu. Sebelumnya nggak ada. Kamu tahu nggak kenapa kamu nggak dipakai di Tenggarong? Kalau menurut Harga. aku ya kali ya. Iya, yang pertama harga, karena di sana itu yang aku lihat mungkin belum terbentuk ekosistemnya, Jis. Oh iya. Jadi di sana belum itu ada manusia dan hewan ya? Iya, belum ada. Semuanya amuba. Astagfirullahaladzim, di boykot ya. Diam ya kamu. Coba malas aku nggak jadi ceritanya aku nih. Terus. Waktu dulu tuh belum terlihat gitu loh, Jis. Kalau MC wedding kayak, maksudnya pandangan orang kayak buat apa sih di MC-in gitu? Iya. Kan ada penghulu, Iya. ya kan? Penghulu kan serba bisa, MC bisa, fotografer bisa. Betul. Astagfirullahaladzim. Enggak, Pak. Aku takut dilontot sama bapak penghulu. Iya, penghulu baik-baik sih. Iya, baik-baik kok. Enggak kayak gitu. Jadi dulu tuh dilihatnya kayak gitu. Bahkan maksudnya aku pernah di masa yang kayak aku menjual dengan harga murah nih, harga teman. Kadang kan kita kalau misalkan ngerasa kita pengen nge-branding di tempat itu, dan aku ngerasa nggak laku di situ kan ya. Aku dulu nggak laku di sana. Jadi aku kayak ya udah boleh deh, harga aku nih jatuh daripada harga harga biasanya. Ya ibaratnya cuma buat modal kostum dan lain-lain itu aja deh gitu. Nah ternyata harga segitu pun masih ditawar gitu sama si calon klien aku yang nggak jadi itu. Maksudnya artinya kan harga segitu aja nggak kena, ini apa kabar nanti? Jadi daripada aku pas kerja tapi rasanya nggak nyaman dan malah jadi bawaannya beban, malah nggak maksimal, beban. Jadi mendingan ya udah aku mendingan nggak usah ambil di situ. Mungkin emang belum rezekiku aja kali waktu itu. Ternyata benar berapa tahun berikutnya kan ternyata ada ketemu sama vendor yang dan klien yang cocok. Bahkan waktu itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba itu kliennya bener-bener datang ke rumah, Jis. Langsung ke rumah. Orang Tenggarong, padahal aku kayaknya nggak pernah ada di booking sama orang yang langsung datang ke rumah gitu. Ternyata dia tahu aku gitu kan MC, terus dia tahu rumahku, akhirnya dia datang ke rumah dan ternyata tiba-tiba nawar pengen MC, dan dia nggak nawar juga budgetnya. Artinya kan ternyata aku ngerasa ya aku ternyata ada rupa, ada harga kok kalau mau sabar gitu. Iya, nggak usah buru-buru ya. Kadang tuh kan orang kalau misalnya mau jadi MC pertama juga pasti yang paling pertama bisa dilakukan adalah ngasih gratis MC-nya atau bayar murah-murahan aja. Iya. Ya, tapi kalau misalnya kita mau kayak gitu terus ya orang nggak akan ngehargain kita kan. Iya. Apalagi kamu juga udah sering MC waktu di titik itu kan kamu udah sering MC di Samarinda, maksudnya udah banyak jobnya. Sebenarnya. Terus kamu menurunkan harga kamu, pasti kasihan dong klien-klien yang pakai kamu karena memang pengen nyaris kan dia bayar maksimal loh gitu kan. Maksudnya aku kayak tapi sekarang? Ya sekarang udah alhamdulillah. Maksudnya tuh kayak aku juga dengar ya dari beberapa senior MC kita, kamu dan teman-teman yang lainnya. Maksudnya Kak Said, Kak Opi dan lain-lain itu yang ceritain. Itu MC juga. Senior kita. Iya. Nah, kadang kan kalau ketemu sama mereka gitu kan, mereka tuh suka kadang ngasih tahu gitu. Kalau kamu mau dihargai orang, maka sebenarnya yang paling pertama tuh diri kamu sendiri gitu, yang menghargai diri sendiri. Dulu kan aku juga nyambil jadi kru WO soalnya, jadi nemenin MC juga gitu. Iya betul. Waktu nggak terlalu laku itu. Iya, waktu awal-awal itu ya yang dijanjikan WO-nya nanti kamu sering dipakai, ternyata juga. Aku juga lagi. Iya. Iya, katanya mau dipakai, ternyata nggak dipakai. Iya. Kru terus. Aku juga sempat ketipu sih sama beliau ini kan, akhirnya kru-kruku diambil. Astagfirullahaladzim. Iya, aja ya hidup sendiri itu. Apa sih itu ngomongin? Gak ada yang tahu kok. Nggak ada kok. Iya. Nah, selama perjalanan jadi MC, kamu di Tenggarong kan susah payah, terus nggak dikenal. Akhirnya sekarang udah lumayan dikenal sebenarnya. Kalau misalnya di Tenggarong sendiri, apa memang mereka terbiasa pakai vendor yang murah kah? Atau rata-rata harga vendor di sana memang murah-murah kah? Jauh dari harga Samarinda kah, atau setara aja? Kalau sekarang sih kalau aku lihat udah kurang lebih sama ya.
Karena ya itu tadi aku bilang ekosistemnya dan edukasi orang tentang pentingnya MC, bahkan WO sekarang itu udah mulai kelihatan gitu loh di mata masyarakat. Jadi akhirnya mereka udah paham dan malah kebanyakan walaupun mereka udah paham, masih beberapa juga ngambilnya masih dari Samarinda kan. Karena percaya kan brandingan, ya itu tadi branding kan juga penting ya. Brandingnya mereka percaya itu yang di Samarinda dulu. Walaupun sekarang juga akhirnya vendor-vendor Tenggarong udah mulai muncul dan kelihatan bahwa ada juga kok yang masih bisa cocok dan nggak jauh-jauh ambilnya. Itu. Aduh, aku ngeblank tadi pertanyaannya apa ya? Tadi apa? Harga di Tenggarong itu. Oh iya, oke. Sorry ngeblank. Ya, kalau harga tuh sebenarnya udah kurang lebih sama aja kok. Panjang banget, intronya panjang banget, ternyata jawabannya cuma oke sama. Iya nggak apa-apa, emang bawaan kan. Kalau misalnya bawaan usia perjalanan jauh, musafir kan. Enggak ya. Kepanasan, terus sampai sini memang gitu. Emang sering kalau sampai sini tiba-tiba ngeblank gitu. Coba tenang. Ya Allah, astagfirullah. Istighfar dulu deh. Oke, tadi yang mana ya? Iya. Aku beneran ngeblank ini nggak gimmick ini betulan ngeblank ini. Iya benar, iya betul. Iya tadi benar jawabannya kan. Terus intinya sama kan harganya kan sekarang. Tenggarong sama Samarinda gitu. Kalau misalnya dulu kan memang tidak terbiasa ada MC, makanya harga segitu kan dibilangnya mahal banget. Tapi sekarang itu juga udah alhamdulillah mereka udah pada booking sekarang juga wedding organizer sudah mulai ada berkembang kan di oh iya benar. Bahkan dulu sempat yang kayak berpikir apa memang harusnya kalau di Tenggarong ini aku kasih harganya memang harus turun kali ya, karena kayaknya nggak akan laku-laku nih gitu. Tapi balik tadi aku kadang tiba-tiba keinget aja gitu sama pesan-pesan itu kan, kayak kalau aku bisa menghargai diriku maka insya Allah nantinya akan dihargai juga lah jasaku. Maksudnya kan ngelihat kita nih pantas dihargai berapa ini kan kita punya ininya ya, maksudnya standarnya ya. Nggak cuman karena aku pengennya harga segitu kan enggak ya, kan juga butuh modal, skill, penampilan dan lain-lain. Benar, kalau dilihat dari situ soalnya ya itu memang kurang lebih segitulah pasarannya sebenarnya. Dan akhirnya alhamdulillah karena aku ngerasa aku cukup benar membranding harga tersebut, akhirnya aku lihat sekarang harga MC di Tenggarong juga sebagian juga udah kurang lebih sama lah. Setidaknya nggak jatuh-jatuh banget lah gitu. Iya, karena juga ngebantu sebenarnya Riz. Kalau misalnya Tenggarong ini kan ibaratnya juga bukan kota yang miskin, banyak pariwisatanya. Besar banget loh, iya, 18 kecamatan. Pariwisatanya banyak oke gitu kan. Jadi menurut aku juga kalau jasa kita di sana juga udah patut diperhitungkan gitu loh, nggak terus-terusan dibayar murah. Betul. Kayak gitu. Kalau misalnya ada yang memulai untuk harga standar segini, yang lain juga jangan baper. Iya. Juga jangan kayak malah sorong-sorongan, dia kemahalan, mending pakai kita yang murah. Kapan nanti jadinya kalau misalnya kalian mau dihargai dengan harga yang sama, kalau misalnya di situ-situ aja ya kalian nggak berkembang kan? Iya betul. Aku yang marah sih. Iya, kamu yang curhat. Iya. Kalau ke Tenggarong misalnya, gitu kan. Biasa kan orang-orang nggak tahu nih kalau Rizka tuh tinggalnya sebenarnya di Tenggarong. Pernah nggak ada yang, Kak Rizka ke Tenggarong berapa ongkirnya gitu nggak? Transport. Iya, kadang ada yang gitu. Tapi sebenarnya kalau aku itu kan di Tenggarong itu rumah orang tua. Tapi sekarang itu tinggalnya sama suami udah di Samarinda. Alhamdulillah udah bersuami ya. Alhamdulillah. Di Tenggarong orang tua, di Samarinda rumah orang muda. Nggak gitu. Jokes bapak-bapak banget. Ya oh sudah sama suami sekarang. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi maksudnya itu ada rumah tinggal lah kalau di Tenggarong dan juga Samarinda. Jadi sebenarnya kalau klien tanya, aku tuh kalau masih wilayah kota, maksudnya misalkan Tenggarong masih daerah yang pusatnya, begitupun Samarinda, itu harganya masih sama aja. Kecuali karena kayak udah pulang kampung gitu kan. Iya, kecuali yang misalkan daerahnya agak jauh, kayak misalnya di Tenggarong itu yang agak jauh adalah di daerah L karena di seberang, gitu jarak tempuhnya lumayan setengah jam lebih. Kalau misalnya Samarinda mungkin kayak di Sambutan, Palaran dan sekitarnya kan lumayan jauh. Nah, yang kayak gitu paling ya nambahnya tuh transport standar nggak mahal-mahal amat kok, bisa kok. Transportnya itu senilai tiket 10 Garuda. juta. Sekarang 10 juta dulu 3 juta setengah. Soalnya maunya pakai hotel berbintang. Ya Allah, lihat habis ini kayaknya nggak ada yang mau pakai dia lagi. Jangan ya Allah, jangan dong. Bercanda ya. Dulu aku tuh tapi ini rahasia atau itu? Gimana sih? Oh, kasih tahu atau enggak? Jadi dulu aku tuh kan tinggalnya dulu di Palaran, dulu banget. Sekarang kan aku udah pindah rumah kan.
Karena kan aku tinggalnya udah di kota ya. Iya. Terus setiap orang tuh kan nggak tahu kalau misalnya aku memang anak Palaran. Warga Ada Palaran beberapa City. klien itu yang bilang gini, Kak Ajis kalau misalnya ke Palaran nambah transfer berapa? 500.000 aku bilang gitu. Jadi setiap aku di Palaran tuh aku cik. Padahal tetangga deket rumah. Beda RT aja. Tapi lumayan kan. Kalau laku syukur ya kan, Iya. kalau juga nggak apa-apa. Dan itu laku terus. 500.000. Kurang ajar emang dia. 500.000. Kalau yang lain-lain mintanya 7,5, sejuta. 500.000 aja nggak apa-apa deh Kak. So baik. Padahal rumah aku tinggal di situ. Seolah banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga dia nggak nonton sih. Semoga dia ikhlas ya. Itu Ya, aja sih. amin. Semoga dia nggak menuntut aku. Abis itu ternyata kita ditipu selama ini. Aku di Bennett ya nih. Enggak sih. Pokoknya yang pasti kan itu kan aku ngerasa nyaman ya segitu. Karena mungkin ada juga Jis, MC yang mungkin menetapkan harga segitu tetap gitu. Nah maksudnya walaupun itu adalah rumah orang tuanya. Karena mungkin misalkan nih ke Tenggarong, cuman dia lebih banyak stay-nya di Samarinda. Jadi dia ngerasa kalau dia ke Tenggarong walaupun rumah orang tua, tapi tetap dia harus mengorbankan waktu, ada transport dan lain-lain. Atau mungkin dia harus balik ke Samarinda gitu. Nah maksudnya nggak stay di Tenggarong, nggak kayak aku gitu. Nggak jadi masalah sih. Iya. Selagi masih cocok dengan dia. Aku juga kalau misalnya ditanya klien gitu kan, Kak kalau misalnya ke Palaran itu kenapa harus ada transport? Ya soalnya orang tua aku rumahnya harus dibedah rumah. Aku bilang gitu, jadi harus ada transport. Jadi kalau misalnya pulang kampung itu ciri-ciri anak soleh. 15 juta sih bisa bikin dapur. Malak itu namanya say, nggak boleh gitu. Kan siapa tahu ada yang nanya kan. Iya, nggak boleh. Terakhir MC bareng itu di lama, itu COVID kayaknya, iya nggak sih? Enggak, waktu itu di Ladaya. Hah? Acara ulang tahun anak-anak. Hah? Bukan di Ladaya, bukan, maksudnya di Samarinda aja MC wedding. Oh ada. Diam ya kamu ya? Iya, aku lupa ya Allah. Parah banget nih. Karena kan banyak banget job kamu ya, jadi aku lupa. Masya Allah. Apa iya? Aku ya? Kenapa ya? Ibu bisa baca setelahnya nggak pertanyaannya? aku nanya sendiri pertanyaan. Iya, biar langsung nanya sendiri. Ini ada pertanyaan kita langsung bacain dari teman-teman yang sudah. Dari followers ya? Ya, followers. Ini kebetulan kita pilih dari beberapa sosial media. Yang pertama adalah ini dari followers yang ada di Facebook Bupal ya, kita Bubuan juga Palaran dan Bubuan ada Busa, Bubuan Samarinda. Ketahuan ya. Kak Rizka mau tanya dong apa gitu ya. Apa sih? Dari kisah Rizka mengawali susah payah jadi MC, apa hal yang sudah dilakukan Rizka untuk upgrade kualitas? Oke. Kalau yang buat upgrade kualitas sih menurut aku memperbaiki penampilan yang pasti. Karena dulu awalnya banget kan Jis, aku tuh ya agak sedikit baju. Diam. Enggak gitu. Maksudnya awalnya banget kan seperti yang tadi aku bilang. Jadi aku awalnya banget MC itu bareng Ajis nih. Ajis yang kayak, "Wes kayaknya bisa deh kamu gitu." Sama juga dulu kan bareng Kak Iwan juga di Sanggar Pilar. Maksudnya akhirnya dari situ tuh aku terupgrade lah diri aku dan didorong gitu loh, kayak aku nih punya basicnya. Tapi kalau kita punya basic nggak diasah kan juga percuma ya, nggak bakal jadi apa-apa. Iya, aku kesel banget kan kamu posting tuh video kamu ngeband aja padahal namanya aku multi talentan. Iya benar. Jadi dulu pas awal-awal MC kamu bajunya pinjem. Iya. Aku juga. Kenapa sih kamu langsung? Aku juga dulu gitu pinjem. Iya. Jam tangan aku pinjam, baju topi aku pinjam, celana aku pinjam. Kebetulan aja aku modal. Iya. Kebetulan ya narasumber kamu yang sebelumnya juga aku pinjemin, Kak Ninda. Oh iya. Kak Ninda itu. Kamu pinjem barang-barangnya dia. Iya, jadi Kak Ninda itu awal-awal banget tuh kayak aku tuh nggak punya heels, Jis. Aku tuh nggak punya model-model kayak gitu. Tuh maksudnya baju atau perkara jilbab aja aku minjem tahu. Perkara jilbab aja aku minjem. Padahal kayak aku emang orang jilbab. Harusnya kan basic jilbab tuh punya lah. Tapi kan aku nggak punya macam-macam. Karena maksudnya dulu nggak terlalu penting gitu loh buat bermacam-macam gaya dan lain-lain. Tapi kalau kita MC, tapi kalau MC kan kalau kita berpenampilan menarik, nyaman dilihat, orang akan mau repeat order lagi gitu lah ya. Benar, kamu kan punya jilbab yang biasa, sedangkan buat MC kan jilbabnya harus ada mohaknya kan. Iya. Kan yang menarik ya gimana sih? Iya, nggak salah. Ya ini gitu. Kita bacain lagi dari Google. Dia bilang aku jawab dulu masih lagi coba diam. Coba diam. Nggak, maksudnya aku bener-bener yang minjem itu loh, Jis. Kalau dulu bener-bener minjem dari atas sampai bawah semuanya tuh aku minjem. Terus akhirnya dan dulu juga masih belajar cara memanage uang ya kali ya. Jadi maksudnya dulu kan udahnya emang bayaran tidak terlalu banyak ya. Akhirnya ada kamu juga kasih tahu bahwa kita tuh kurang lebih harganya, maksudnya harus upgrade harga pelan-pelan sesuai dengan perkembangan kita. Udah upgrade, akhirnya disisihkan lah itu uang tadi tuh dikit-dikit untuk
make up, belajar make up gitu. Terus beli pakaian juga karena kalau terus-terusan sewa, dulu juga sebenarnya sewa juga terbantu sih ya. Bareng salah satu vendor di Samarinda, maksudnya Vera Asria juga terima kasih karena dia juga salah satu vendor yang membantu para MC di Samarinda gitu loh. Bayar 800.000 Vera Asria disebut namanya. Langsung di sini, enak banget. Kayak gitu. Itu tuh terbantu banget buat aku yang maksudnya bingung harus gimana gitu kan untuk modal mempercantik diri ini tadi. Ya harus mau ngeluarin modal lah. Intinya kalau kamu mau upgrade itu ya kita harus modal ya kan? Iya. Nggak bisa gitu-gitu aja. Iya, makanya wajar untuk naik harga dan segala macamnya. Betul. Terus abis itu kamu selain MC juga sempat jadi presenter TV. Itu dari Kak Iwan-nya. Iya, dari Kak Iwan yang ngasih linknya. Oh ternyata bisa loh. Padahal kan karena dulu sebenarnya aku tuh nggak ada bayangan sama sekali bakal jadi yang sekarang jadi MC ini sebenarnya, Jis. Kalau mungkin nggak ketemu kamu dan Kak Iwan dan lain-lainnya, aku nggak kebayang aku jadi MC. Karena dulu pengennya tuh jadi presenter sebenarnya. Presenter yang maksudnya outbound atau gimana, kayak outbound lagi. Maksudnya ya outdoor gitu loh. Oh, kayak jadi seru. Reporter lapangan yang ada kebakaran dia ada kebakaran dia ada. Laporan di Busam juga bisa kali ya. Iya. Pokoknya kayak gitu loh pengen. Karena kalau misalnya kamu dibandingin sama presenter-presenter yang di News Anchor kan cantiknya udah kalah kan? Iya. Nggak bisa. Aku juga dulu lamar loh di mana-mana, maksudnya untuk di TV jadi presenter. Iya. Tapi nggak bisa, nggak boleh. Karena dulu katanya sebagian tuh nggak mau yang pakai jilbab. Iya. Nah sebenarnya aku tahu aja kayak aku kurang menarik sebenarnya, bilang aja kali gitu kan ya. Iya, cuma aku tinggal tahu bilang, kok. Mama aku nggak cantik. Iya. Gitu kan. Udah itu kurang tinggi, nggak beauty lagi, nggak skincare, nggak make up ya Allah. Tapi ngomong soal tinggi aku juga kesel nih sama salah satu stasiun TV yang kita nggak boleh sebutkan kalau itu TVRI ya. Iya. Jadi dulu itu terus ada waktu di sana kan aku SMA tuh baru lulus kan, ngajuin surat apa sih lamaran, gitu kan. Boleh nggak gitu. Oh sempat sampai ngelamar ya kamu dulu ya? Iya sempat ngelamar juga. Niat banget ya, niat juga ya. Dulu belum ketemu sama Sanggar Pilar, terus belum ketemu sama yang lain-lain gitu kan. Jadi belum ada jalan di situ. Nggak ngerti. Terus dibilangin, oh nggak bisa kamu jadi MC, jadi presenter karena kamu pendek, dia bilang gitu kan. Padahal tahu nggak presenter yang lagi kerja di situ lebih pendek daripada aku. Oh gitu. Ya emang kadang the power of orang dalam kali ya mungkin terus, ya. Ketika sudah masuk lah ke TVRI, udah kuliah dan udah MC, udah masuk ke TVRI, sampai aku pegang 3 program di sana. Dan ngeri banget. Dan itu berakhir di awal COVID kemarin dan ada masuk lagi dan aku tolak kan, karena memang jadwalnya nggak nemu gitu. Iya betul. Terus ceritaan di situ aku ngobrol sama kru TV yang sedang bekerja kan. Dulu aku ditolak tahu di TVRI gitu-gitu. Ternyata pas udah masuk udah cocok banget sama mereka karena kadang mereka ngeliat itu bener dari look gitu. Gimana kamu? Iya, look. Iya, look. L-nya harus iya, gitu. dari look. Jadi memang penampilan tuh penting sekali. Kenapa sih udah 10 menit? Kenapa sih? Kamu udah kasih tahu. Iya, coba sabar, tenang. Coba tenang. Ini kita bacain lagi dari Google Maps ya. Dari segi apa MC bisa menetapkan standar harga, tadi udah terjawab ya teman-teman. Udah tadi ya. Dari cara berpakaian, terus juga attitude penting loh, Riz. Oh iya benar banget, iya dong attitude karena maksudnya kalau attitude kita jelek ya orang nggak bakal menghargai kamu dan menghormati kamu gitu sebagai pembawa acara. Siap gerak. Iya gitu. Siap Kanda. Gitu. Lanjut pertanyaan nomor 675. Ini dari orang-orang di live TikTok ya. Iya betul. Apakah ada cerita tidak menyenangkan dengan klien saat bekerja? Nah, itu dia. Ya, boleh nggak share? Kita nggak menyebutkan nama kliennya ya, tapi share aja apa pernah nggak tidak menyenangkan, boleh dari klien, boleh dari vendor, boleh dari kejadian alam gitu kan, alam. Nggak sampai gitu. Ada sih sebenarnya sebagian, tapi maksudnya yang sekarang tiba-tiba kelintas ini kayaknya lebih ke klien sih kayaknya. Apa dulu kejadiannya? Aku pernah juga, astaga. Nah, diam dulu, aku ini yang mau cerita. Aku bintangnya di sini, kamu diam. Aku dulu ya. Aku nih narasumbernya. Jadi waktu itu ceritanya sebenarnya dia ini teman. Kadang kan kita kalau sama teman tuh mau kurang lebih ya. Betul. Tapi terkadang ya perbuatan baik kita ini tidak selalu dibalas dengan kebaikan juga ya. Dan dimanfaatkan kesempatan ini kan. Iya, seperti itu. Nah, sebenarnya awalnya tidak ada masalah apa-apa. Cuman maksudnya ternyata kepercayaan yang kita kasih itu ternyata disalahgunakan gitu loh. Dan akhirnya sampai yang awalnya aku nih udah sebentar aku mikir dulu.
Oh ini loh, aku jalanin acaranya dia dulu. Jadi belum dibayar. Iya, jadi awal rasanya ada DP mungkin atau nggak ada DP aku lupa. Tapi yang pasti jauh lah dari 100% semua pelunasan lah, dan acaranya bukan satu aja, Jis. Rangkaian, tahu kan, dari lamaran, pengajian, gitu-gitulah gitu loh. Aku seneng lah, aku tuh paling seneng sebenarnya MC kalau orang yang aku kenal, bahkan walaupun itu bukan temen deket ya. Karena kamu tahu story-nya dia. Iya, kayak aku merasa seneng banget dihargain untuk ikut terlibat di acara bahagianya dia gitu loh sebenarnya. Cuma ternyata yang gini-gini nih aku males. Makanya dari awal aku mulai sekarang udah menetapkan siapapun kamu, walaupun emang ada harga, tapi walaupun mungkin itu nggak seberapa dan tidak sama dengan klien yang pada umumnya, tapi aku biasanya menetapkan untuk pelunasan itu tuh sebelum acara dimulai, karena biar sama-sama tenang, Najis. Iya, coba tenang. Coba tenang. Tapi BTW banyak juga loh teman-teman kita, maksudnya teman-teman aku yang pakai aku jadi MC-nya. Mereka tuh tanpa diminta, bahkan maksudnya aku udah misalkan kasih harga yang ininya gratis, yang ininya bayar. Mereka melebihi dari harga yang padahal kita kasih. Karena kayak ya udah bonus aja buat mereka tahu cara menghargai temen gitu loh. Terus yang tadi itu belum selesai. Kenapa dia? Ya akhirnya gak dibayar kamu. Dia nggak bayar, udah sampai kelar acara. Aku pikir biasanya aku memang ya udah mungkin dia lagi sibuk, kasihan kan, misalnya 3 hari ya masih sibuk mungkin ya, Jis. Menerima keluarga dan lain-lain lah, capek istirahat. Oke, nggak apa-apa. Kok ini mulai seminggu, lama-lama kok sebulan gitu ya. Terus tuh kayak aku yang punya hutang gitu, jadi kayak ngejar hutang. Iya, aku nagih tuh nggak juga yang sering banget loh, Jis. Maksudnya aku tahu gitu loh, maksudnya nggak enak lah kan pertemanan ini tadi ya. Aku nagih sesekali gitu terus, tapi ternyata nggak ada itikat baik dari dia gitu loh. Gitu. Jadi itu yang bikin aku kesel. Maksudnya padahal kalau emang ada kendala dan lain-lain, coba ngomong aja. Nah, coba tenang ngomong gitu loh. Kenapa? Konfirmasi. Maaf ya, aku uangnya nggak balik modal dari uang kotak gitu kan. Nggak nyampe uang kotak, iya. Tapi ngomongin uang kotak pernah cuy. Orang itu mau pakai kita kan, mau pakai jasa Mahakarya. Terus dia bilang gini, Mas boleh nggak pelunasannya setelah saya hitung kotak? Boleh Bu, aku bilang gitu. Tapi dekornya juga saya selesaikan setelah kotaknya dihitung ya, jadi setengah dulu. Gitu. Agak susah ya. Apalagi maksudnya bukan orang yang dikenal dekat gitu loh. Yang kenal dekat aja bisa kayak gitu tadi kan ya. Emang pertemanan itu bisa hancur karena uang. Makanya mending aku kalau untuk masalah uang nggak mau deh. Maksudnya ngebahas soal pertemanan kayak gitu. Nggak usah deh, karena agak sulit ya. Selain itu apa, pernah nggak kamu kerja terus sama vendor yang ngeselin banget? Ngeselin itu dalam artinya ngerepotin si MC-nya gitu loh. Nggak ada pakai WO tapi WO-nya nggak kerja, misal pakai foto video tapi video-videonya nggak mau menerima ada MC-nya di situ, kayak nggak mau diatur MC gitu. Kayak nggak mau keberadaan kita ada gitu di situ ya. Ada sih sebenarnya, maksudnya aku yang kau ingat aja segelintir ya, maksudnya ada beberapa, maksudnya WO. Ini agak pendek teman-teman, jadi yang diingat aja dia memang. Short term memory. Nggak, maksudnya teman-teman vendor ini WO sekarang kan udah banyak ya. Sebenarnya aku tidak masalah ya teman-teman ini buka vendor baru dan segala macam. Cuman minimal maksud aku dibarengi lah dengan kamu tahu bahwa misalkan kamu bikin WO, kamu tahu bahwa standarnya WO tuh harus gimana sih, harus mentreatment orang, bukan cuma klienmu, tapi vendor yang kamu bawa gitu. Karena kan memang itulah tugasnya. Maksud aku minimal ketahui kerja dasarnya aja deh gitu. Jangan sampai maksudnya minta rundown ke aku. Iya, karena juga mana cerita WO-nya nyuruh dia bikin rundown terus nyuruh dia buka untuk meetingnya. Iya, maksud aku kan harusnya dengan adanya WO ini kan terbantu ya kerjanya MC. Memang sih, maksudnya beberapa klien yang tidak tahu sebenarnya kalau misalnya kalian pakai jasa kita sebagai MC ya, terlepas itu tidak pakai WO, itu tuh udah otomatis memang kayak rundown itu udah include dari kita. Terus kita bantu untuk koordinasi keluarga dan koordinasi meeting vendor. Ya, benar, tapi memang tetap beda penanganannya dan juga yang didapatkan kalau kamu treatmentnya pakai WO. Kalau WO tuh kamu udah terima beres. Benar. Gitu. Kalau kita nih cuma bisa merencanakan, tapi untuk yang bertugas pada saat nanti itu nggak bisa kita karena kita MC ya. Bener, gitu. MC kan tugasnya membawakan rangkaian acara, bukan memberikan edukasi les khusus wedding organizer. Bukan. Iya, apalagi kalau misalnya Rizka ini kan suka bagi-bagi rezeki sama WO. Kalau pakai jasanya Rizka ada diskon kan kalau misalnya WO. Iya, betul. Nah, udah dikasih diskon nyusahin lagi. Iya, makanya. Repot banget. Iya, makanya kan enak
ya kalau sama Iya. Mahakarya ya udah kita tuh memang biasanya vendor-vendor itu kalau barang paketan gitu suka ngurangin harga. Karena kenapa? Karena kita saling bantu gitu guys. Tapi kalau kita udah kurangin, adakah 500? Masih. Hari ini saya udah ngasih ibu banyak ya. Besok bulan depan lagi ada lagi bintang tamu ngasih lagi. Diam. Aku baru ingat nih. Aku pernah kejadian gini. Waktu itu dia seolah-olah brandingannya tuh WO. Padahal dia sebenarnya nggak WO. Cuman dia menawarkan ke klien WO. Cuman aku pikir gitu ya. Oh mungkin ini dia lagi mau mengawali kali ya. Udah nggak apa. Kita nih mau bantu nih. Memulai. Nggak apa nih, nggak masalah nih. Oh tapi ternyata tiba-tiba Rizka coba minta kirimin random dan soalnya aku baru-baru banget nih. Oke ya udah. Aku nih niatnya karena kasihan nih bantu. Tapi ternyata pas hari plek ketiplek punya aku dipakai, nggak diubah gitu. Minimal apa kayak gitu ya, formatnya kayak berubah ya biar ini ya. Terus tuh ternyata aku dengar dari klien juga ternyata kalau mau meeting itu minta bayaran. Jadi kalau si WO yang katanya WO tadi, jadi kalau mau meeting minta bayar, udah nggak ada dong. Udah ini malah waktu itu setahu aku terakhir dia berkasus lah. Kayak gitu vendornya dia. Jangan gitu ya, Dek ya. Kasus WO Tenggarong. Oh, ada 2 nih namanya. Enggak, Samarinda dong. Samarinda dan Tenggarong. Enggak. Nah, kayak gitu lah. Maksudnya kadang orang-orang tuh berpikirannya kok bisa kayak gitu ya? Maksudnya meeting doang tuh harus bayar gitu loh. Padahal kita kan enggak ya. MC kita bisa MC biasa enggak aja gitu. Nggak sih, mukanya juga tenang mukanya. Iya, mukanya. kan enggak gitu. Enggak, kalau udah include kalau MC aku dia kalau nggak pakai WO, enggak kok nggak bayar kalau meeting. Tapi kalau mau nyawer boleh. Oh tetap ya, kalau misalnya mau nyawer boleh nggak apa-apa ya? Boleh, nomor rekening 08. Nggak ada 08, nggak ada nomor rekening 08 ya? Oh iya salah 14.800. Iya, 68. Enggak itu BNI. Ya pokoknya iya betul. Emang boleh nyebut provider? Boleh. Nggak ada promosi sih. Itu bukan nggak ada provider, masih Bu. kosong. Itu nama bank. Provider itu 08 ya. Iya, memang bawaan dia. Kalau seperjalanan jauh emang enggak. Tapi aku senang loh kalau misalnya MC sama Rizka itu lebih seringnya kalau kita dapat acara pasti nggak pernah yang formal kan. Pasti selalu acara bebas kayak festival lah. Iya. Terus acara anak-anak. Tenang aja, kita juga pernah MC di atas tank, kamu lupa? Iya, itu awal-awal kita bertemu ya. Enggak juga. 2015 kurang lebihnya itu di kampus di Unmul. Iya. Ini anak. Itu kan aku yang ngajakin naik tank kan? Iya, PAMB dong ya. PAMB, bosan nih di panggung terus. Ayo ke tanknya yuk. Pak boleh nggak naik? Iya. Ayo siapa yang PAMB di tahun sekitar segitu pernah lihat nggak kita nge-MC? Ya walaupun masih lecak mukanya di situ, masih lecak dan kelihatan pendek banget tapi di situ. Aku kurus banget. Ada kok. Itu. Iya. Aku pengen badan aku segitu lagi. Iya, dia kan dulu dipanggilnya Kak Aliando. Iya. Ngeri ya. Kita tampilkan foto-foto aku yang masih kurus dan Rizka yang masih maghrib. Dan ini foto kami waktu di tank, MC di tank. Oh, ada nggak? Banget loh itu nyarinya sumpah. Ada tapi video aku punyanya. Oh, sedang minta di ya. Instagramku. Kita nonton. Malu banget deh. Iya ampun tuh kayaknya nggak terlalu bermodal deh. Itu kan memang nggak punya baju. Dan kamu ingat kita dibayar apa? Dari apa? Terima kasih. Kotak dong, Masya Allah. Kotak, surprise, ya ampun. Aku happy lupa, banget. Sumpah. Dikasih kotakan. Makanan kotakan kan? nasi. Nasi terus aja kan? Gak ada uangnya kan? Iya, biasanya iya kan. Makasih ya Kak. Gitu. Iya, namanya juga kan? baru. Makasih Mas, Mbak. Iya, walaupun ya dari trik siang hari ya sampai sore ya MC-nya. Nggak apa-apa, ikhlas kok. Iya, buat kampus sendiri. Tapi itu kan kita lagi proses untuk nyapain diri kan? Iya. Karena kan abis dari situ. Enggak, lebih ke FOMO aja kayaknya sih buat kelihatan maba, iya nggak? Dulu kan kita memang udah MC, terus habis itu di situ itu cuma buat hahaha doang kayak kita nih MC tahu gitu, nah pengen ngasih tahu gitu doang kan. Keterusan. Ini MC loh juga di Unmul gitu. Semua fakultas ngubungin, bisa nggak MC? Keterusan ya. Iya, keterusan minta gratis kan. Jangan dong. Akhirnya aku enggak deh. Minimal ya menghargai sedikit lah ya. Iya. Kan ini kita kerja paling ya. Enggak kasih lah 500.000. Dulu kan zaman 2015 udah gede 500.000 ya. Iya dulu ya. 100.000 ya syukur weh. Iya, kalau dikasih 100.000. Yang penting tuh ada uang bensin kan. Iya kan kamu dulu naik motor bolak-balik dengan helm ayam trimu itu. Iya, itu karena aku ceritain tentang hidupku ini. Itu ceritaku. Oh iya, hari ini nanti diceritain tentang kamu yang nginep kadang istirahat di musola. Iya, siang-siang panas hari ya kan. Iya, sedih banget ya. Dulu dengan helm ayam tri-nya, ada warna kuningnya di sininya. Nah, dia kan duta ayam tri. Ngeri gampang duta. Iya, sampai ke Hongkong sih dulu ya. Iya. Coba aku nyanyi dulu ya. Enggak usah. Dapat saya. Oh iya, enggak usah. Diam. Enggak usah. Sekarang Riz banyak MC baru, ya kan? Di Tenggarong ada nggak MC baru? Kayaknya Tenggarong nggak terlalu sepesat Samarinda ya untuk
Iya, tapi timbulnya ada. MC baru. Tapi ada kok, tapi ada. Aku lihat beberapa tuh ada yang baru. Cuman maksudnya aku lihat dia di wedding, cuman nggak terlalu sering. Ternyata aku lihat dia lebih ke event Oh, ini gitu. pasti anak-anak jebolan duta-dutaan ya? Iya, tidak salah sih sebenarnya. Nggak apa-apa sih. Aku takut mau ngomong apa. Okay, Nanti aku disalahin orang, nah dia yang apa-apa. mancing. Nggak gitu, maksudnya nggak salah. Terbit dari duta-dutaan dan lain-lain. Iya, nggak Penting apa-apa. Asal dibarengin mereka bener-bener branding, diseriusin ya. Iya, kita itu ngebuka loh, kayak kesempatan ke kalian-kalian, kita tuh ngasih kesempatan kayak nggak apa-apa, ayo dimulai. Karena dulu kita juga memulai dengan nggak punya apa-apa, terus jangan nekat aja. Tapi banyak halangan rintangan yang selalu bilang, iya apa MC ini siapa sih, norak banget ibaratnya gitu kan. Sekarang kita kayak ngasih asal, kalian tuh ya udah konsisten ngerjainnya. Iya. Jangan, bahkan aku jangan tuh nakal. Iya bener. Dan bahkan aku tuh saking, maksudnya aku tuh sebenarnya seneng loh ada MC baru, karena ngerasa kayak kita ini nggak akan selamanya ya. Kita nggak pernah tahu, entah itu yang mematikan adalah umur, atau mungkin kita tidak laku, atau mungkin dengan segala kegiatan kita, jadi kita mungkin tidak bisa seaktif sekarang MC-nya gitu kan. Maka sebenarnya aku senang kalau punya, ada yang di bawah kita terutama ya. Regenerasi. Kita tuh selalu butuh regenerasi, itu bener loh. Jadi aku senang kalau misalkan kadang ada yang komen, ih Kak Rizka pengen ikut dong, pengen belajar. Aku tuh seneng banget loh Jis, maksudnya karena aku rasa aku dulu juga gitu. Kadang kan aku juga, misalkan aku nggak ada job, kamu yang ada job, aku bilang, atau kamu yang nawarin kan, Riz ayo ikut gini biar sekalian belajar. Aku seneng dan aku mau gituin juga orang-orang. Tapi ternyata kadang orang yang aku tawarin ini juga nggak tahu-tahu diri gitu. Udah diajak, kita yang ngasih tahu, merekanya nggak datang gitu loh. Dan ternyata pas akhirnya mereka ternyata juga akhirnya MC, dia malah ngecewain aku gitu loh. Dan aku ternyata denger emang attitude yang aku dengar ternyata soal si beliau ini adalah gitu loh. Sih ngomong apa ya gitu loh pokoknya ya. Iya, pokoknya dikasih kesempatan mau diajar bareng, ayo belajar bareng, malah ya ingkar, nggak datang, nyepelein padahal kita udah ngasih waktu kita gitu, nyempatin waktu kita. Bahkan aku ngasih job Jis. Jadi maksudnya kayak aku tahu dia tuh punya potensi, tinggal diasah dikit aja lagi. Tinggal tahu soal bagian maksudnya attitude bagian yang sininya aja, atau cara memanage si keluarga ini tinggal dikasih tahu lah. Aku tahu dia punya basicnya gitu. Nah sama kayak aku dulu. Nah ternyata pas aku udah mau kasih kepercayaan, dia malah seenak-enaknya aja ngebatalin itu event karena nggak cocok katanya. Maksud aku kalau minimal kalau emang nggak cocok sama si orangnya ini, ngomong baik-baik. Ibu, Pak, maaf ya, belum cocok untuk segini gitu. Jadi biar orang tuh nggak nungguin. Karena waktu itu aku sampai diteror sama si kliennya ini. Acaranya pagi. Kalau aku ya itu udah tinggal ngomong aja ke dia, sebagus apa sih kamu? Sudah nggak usah lagi. Gitu. Sabar, coba tenang. Aku tenang kok ngomongnya. Iya, paling langsung blok aja. Iya benar. Nggak dipakai lagi untuk dulu kan aku juga sering ngajak Rizka kan. Aku berpikir baik banget ya aku ya. Masa sih? Jumawa namanya. Ya. Sekarang tips terakhir ya udah, karena kita udah hampir masuk ke maghrib, ini mau buka puasa ya. Kelamaan ya. Kelamaan. Terus. Pesennya buat orang-orang yang di luar sana yang masih menganggap MC itu mahal, lalu juga kamu kasih dong tips gimana sih cara milih MC yang aman, bener, terpercaya. Gitu. Sebentar apa tadi? Ngeblank lagi kan aku. Buat yang iya. masih nganggap MC itu mahal. Iya. Dong, dengan nada yang tenang. Ya, jadi gini ya. Kalau misalnya kalian mau milih MC kalian, coba kalian lihat track recordnya deh, atau mungkin minimal lihat sosmednya, atau mungkin kalau dia kadang jarang update kayak aku, coba tanya ke track recordnya dari vendor-vendor atau mungkin teman-teman kamu atau orang yang pernah pakai jasa yang sama. Aku rasa di situ udah tergambar jelas, maksudnya dia cocok nggak sama karakter kamu, karena kadang Jis banyak mungkin MC banyak ya, yang bagus pun juga banyak, tapi mungkin karakternya yang tidak cocok. Jadi bukan berarti selalu kadang tuh MC-nya tuh nggak bagus, tapi mungkin karakternya aja belum cocok sama kalian, sama cara yang kamu inginkan, sama ekspektasimu gitu. Jadi cari dulu lah track recordnya supaya kamu ketika pakai dan akhirnya udah terwujud di hari kamu tidak merasa
kecewa gitu ya. Terus kalau kamu rasa itu mahal, coba deh minimal kamu belikan dia baju MC-nya, kamu bayarkan dia makan, kamu bayarkan dia hotelnya, kamu bayarkan dia bensinnya, kamu bayarkan dia juga kendaraannya, semuanya kamu bayarkan ya, semuanya. Ayo kita Yang mana pokoknya nih. orangnya? Yang mana orang yang aku pukulkan? Nggak ada. Nggak ada gitu. Pokoknya ada yang pasti ada rupa ada harga guys gitu. Minimal kalau cari MC yang aman-aman itu ya gimana ya? Minimal attitude-nya bagus. Itu dulu deh kayaknya. Apa? Attitude-nya Iya bagus. betul. Itu dulu deh kayaknya. Coba dihubungin ya, gitu kan. Balasnya cepet apa enggak? Ibunya kan lama banget balasnya. Sebentar, kalau itu aku lama juga balasnya masalahnya. Jangan dong, jangan dinilai dari itu karena soalnya aku kadang juga balasnya lama. Iya, karena ada 43 usaha yang harus diselesaikan. Iya, Masya Allah. Dengar-dengar di Iken kemarin lagi buka pabrik Oreo ya. Masya Allah. Enggak, balik ke situ lagi. Enggak guys, pokoknya gitu. Jadi ganti nama habis ini. Rizka Boykot. Aduh, nggak tahu deh. Udah aku pusing, nggak tahu mau ganti nama atau enggak. Pokoknya gitu silahkan teman-teman boleh komen di bawah. Nama terbagus nanti akan dapat uang senilai 300.000 rupiah. Dari Ajis, bukan dari aku. Kita doain semoga Rizka tenang di sana ya. Kok tenang? Di rumah Tenggarong dan rumah Samarinda. Agak ini ya, rancu ya. Apa kan kamu bisa istirahat dengan tenang. Istirahat. Ya. Kan ini lagi weekdays kan kamu kerjanya weekend. Iya, Masya Allah. Semoga banyak rezekinya, makin banyak jobnya juga. Kamu juga. Amin. Di Tenggarong juga orang-orang sekarang kan udah pada pinter nih, udah pada melek tentang entertain. Semoga juga makin luas kerjaan di Tenggarong, kerjaan di Samarinda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Sudah datang ke sini kita udah happy banget. Sekarang tugas kamu adalah menutup acara ini karena kita tidak punya closing. Nggak ada closingnya ini ya. Ya. Untuk adik-adik semua. Emang kita pentas anak? Iya. Kayak di stasiun TV itu. Itu namanya pentas anak ya? Iya. Udah nggak usah dibahas, panjang lagi nih durasi kata gue. Makasih yang semuanya Al yang udah nonton. Bye tuh. Subscribe nggak sih? Gak usah follow IG aku aja di sini. Bye. Bye, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nilai 300.000 rupiah. Dari Ajis, bukan dari aku. Kita doain semoga Rizka tenang di sana ya. Kok tenang? Di rumah Tenggarong dan rumah Samarinda. Agak ini ya, rancu ya. Apa kan kamu bisa istirahat dengan tenang. Istirahat. Ya. Kan ini lagi weekdays kan kamu kerjanya weekend. Iya, Masya Allah. Semoga banyak rezekinya, makin banyak jobnya juga. Kamu juga. Amin. Di Tenggarong juga orang-orang sekarang kan udah pada pinter nih, udah pada melek tentang entertain. Semoga juga makin luas kerjaan di Tenggarong, kerjaan di Samarinda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Sudah datang ke sini kita udah happy banget. Sekarang tugas kamu adalah menutup acara ini karena kita tidak punya closing. Nggak ada closingnya ini ya. Ya. Untuk adik-adik semua. Emang kita pentas anak? Iya. Kayak di stasiun TV itu. Itu namanya pentas anak ya? Iya. Udah nggak usah dibahas, panjang lagi nih durasi kata gue. Makasih yang semuanya Al yang udah nonton. Bye tuh. Subscribe nggak sih? Gak usah follow IG aku aja di sini. Bye. Bye, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.